Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jose Sambiri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan atau diferensial dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jose Sambiri. Saya merupakan lulusan dari Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Dan saya mulai terjun di dunia pendidikan, tentunya di bidang pengajaran, itu sejak tahun 2016. Dimulai dari mengajar private anak SMP dan SMA, kemudian untuk persiapan UTBK, dan persiapan juga untuk tes masuk ujian kedinasan. Dan sampai sekarang, saya tetap terjun dan berkontribusi di dunia pendidikan. Selain profesi saya adalah seorang civil engineer, dan juga sempat terjun di divisi learning and development di suatu company logistik sebagai seorang trainer untuk mentraining beberapa karyawan. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan materi tentang diferensial. Ya, sebentar saya akan mencoba untuk share screen. Oke, di sini ada soal. Ya, dikatakan bahwa suatu fungsi biaya pesta dalam BX ditentukan oleh banyaknya orang yang diundang dalam satuan X. Jadi di sini fungsinya yaitu adalah BX sama dengan X ditambah 500 per X kuadrat. Dan di sini ada ditanyakan tentukan turunan pertama atau B aksen X-nya. Lalu untuk soal yang B-nya, buktikan bahwa biaya pesta akan minimum ketika dihadiri oleh 10 orang yang datang ke pesta. Kemudian yang C, tentukan biaya pesta yang minimum atau yang paling murah. Dan yang D adalah buktikan bahwa biaya pesta di C itu adalah minimum. Ya, nanti saya akan coba untuk menjelaskan ke teman-teman ya. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Nah, di sini diketahui bahwa BX-nya itu adalah X ditambah 500 per X kuadrat. Nah, jadi nanti di sini kakak tulis dulu BX sama dengan X ditambah 500 dikali X pangkat min 2. Kenapa Kak pangkat min 2? Karena ingat ya untuk konsep dari eksponen ya. Kalau misalkan 1/A pangkat N, ya kalau dia pangkatnya itu sebagai penyebut, ketika naik ke atas posisinya sebagai pembilang, maka A-nya jadi pangkat negatif. Berarti nanti 500 per X kuadrat kakak naikkan pangkatnya berarti jadi X pangkat min 2. Lalu kita cari berapa turunan pertamanya. Ya, berarti kalau misalkan ketemu variabel X, itu turunannya sama dengan 1. Ya, terus kemudian di sini kan eksponennya pangkat min 2, teman-teman. Ya, kita kali nih dengan si eksponen ini. Si koefisien ini 500. Berarti min 2 dikali 500 yaitu adalah min 1000. Nah, pangkatnya berkurang 1. Jadi tinggal min 3. Ya, jadi min 3 ini didapatkan dari min 2 dikurangi dengan 1 karena dia turun. Dan 1000 di sini kita dapatkan dari 500 dikalikan dengan min 2. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti menjadi 1 min 1000 dibagi dengan X pangkat 3. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Ya. Terus kemudian kakak lanjutkan untuk soal nomor B yang ditanyakan adalah biaya pesta akan minimum ketika apa? Nah, ini syaratnya. Ini penting banget ya teman-teman konsepnya. Kalau nanti ketemu soal-soal seperti ini penyelesaiannya yaitu adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ya, kita turunkan. Tadi kan di soal nomor A kita sudah dapatkan bahwa 1 dikurangi 1000 per X pangkat 3 itu sama dengan 0. Kita pindah ruas ya. Di ruas kiri kan di sini negatif. Pindah ke kanan jadi positif. Nah, tinggal kita kali. 1 dikali X pangkat 3 kan menjadi X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 sama dengan 1000. Berarti nanti X-nya kita tinggal akarkan 3 dari 1000. Sedemikian hingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 10. Artinya berarti ini adalah biaya minimum ketika orang itu menghadiri pesta sebanyak 10 orang.
Atau mungkin kita bisa nih mencek lagi untuk memastikan apakah benar-benar minimum. Boleh kita menceknya dengan menurunkan 2 kali atau B double aksen X. Ya, jadi kan tadi kan untuk soal nomor A kan kita sudah turunkan 1 kali. Nah, sekarang kita turunkan lagi, jadi 2 kali diturunkan. Ya. Nah, jadi kan BX-nya tadi fungsinya yaitu adalah X ditambah 500 X pangkat min 2. Kita turunkan sekali ketemunya 1 dikurangi 1000 X pangkat min 3. Ya, terus kemudian kita turunkan lagi nih, sekali lagi kita turunkan. Nah, kalau teman-teman ketemu angka konstan atau yang kita sebut dengan konstanta, nanti turunannya jadi 0 ya, diingat-ingat. Nah, kemudian di sini kan X-nya pangkat min 3 nih teman-teman. Nah, min 3-nya kita kali dengan si koefisien ini min 1000. Jadi min 1000 dikali min 3 hasilnya adalah 3000. Ya, jadi 3000 ini dapatnya dari min 1000 kita kali dengan min 3. Nah, ini ya. Nah, terus kemudian pangkatnya jadi berkurang ya. Jadi di sini min 3 kita kurangi dengan 1 maka hasilnya adalah min 4. Nah, atau kakak juga boleh tulis bentuknya itu adalah 3000 per X pangkat 4. Ya, sifat eksponen yang tadi kakak juga sudah jelaskan. Nah, ini konsep penting yang teman-teman harus ingat. Boleh sambil dicatat ya. Bila mana turunan keduanya lebih dari 0 atau yang kita katakan adalah positif, maka nilainya akan minimum ya. Tapi kalau dia negatif artinya kurang dari 0, maka nilainya akan maksimum. Oke. Nah, tadi kan kita sudah ketemu nilai X-nya adalah 10 ya. Kita coba buktikan. Ya, kita substitusi pada fungsi turunan keduanya. B double aksen 10 kita substitusikan. Tadi kan kita sudah ketemu nih, B double aksennya adalah 3000 per X pangkat 4. Kita ganti X-nya dengan angka 10. Nah, ketika kita substitusi berarti kan 3000 per 10 pangkat 4 kan artinya 10.000. Nah, berarti 3000 dibagi 10.000 adalah 0,3. Nah, 0,3 itu lebih besar dari 0. Berarti dia nilainya minimum. Terbukti. Jadi gitu cara ngeceknya ya. Oke. Sampai di sini kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dulu boleh silakan. Sebelum kakak lanjut untuk di nomor selanjutnya. Ya. Oke. Kakak lanjutkan ya. Untuk yang C. Yang ditanyakan berapa biaya pesta minimum saat ada 10 orang. Tinggal kita substitusi pada fungsi mula-mula BX-nya. Ya, berarti B10 sama dengan 10 ditambah 500 per 10 kuadrat. Ya, pokoknya nanti kita ganti aja X-nya dengan 10. Berarti kan 10 ditambah 500 per 100. Artinya 10 tambah 5 sama dengan 15. Nah, di soal tidak dijelaskan satuan biayanya dalam apa. Biasanya di beberapa soal lain kan dikasih tahu satuan biayanya apakah dalam ratusan ribu atau dalam juta. Ya, berarti di sini maksudnya biayanya itu dalam 15 satuan biaya. Apakah dalam ratusan ribu atau dalam juta. Seperti itu ya. Jadi ini 15 di sini bukan berarti 15 rupiah ya. Ini nggak mungkin ya. Tergantung nanti satuannya 15 apa. Gitu ya. Kemudian kakak lanjutkan lagi untuk yang D, nomor D. Nah, biaya akan minimum artinya kan titik balik minimumnya. Itu kan tadi konsepnya adalah terjadi ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Ya. Nah, ketika turunan pertamanya sama dengan 0, kita dapatkan nilai X-nya 10, teman-teman. Coba kita cek, kita cross check nilai stasionernya. Berapa di sumbu Y-nya, nilai fungsi biayanya. Nah, ketika kita substitusi B10, kita ketemunya 15. Ini nilainya minimum, teman-teman. Kalau kita mau cross check lagi juga boleh. Mau coba pilih X-nya berapa? Kita pilih yang X-nya lebih kecil dari 10. Katakanlah aku mau ambil X-nya 5. Yang penting dia itu kurang dari 10 ya. Ketika X kurang dari 10. Kita ambil misalkan 5.
Ketika kakak substitusi nilai B-nya 5, ternyata kita hitung ketemunya 25. Berarti lebih besar dong. Berarti ketika X sama dengan 5, tidak minimum, ya kan? Boleh kalau mau diambil X-nya 1 juga boleh. Pasti nilainya malah justru lebih besar. Ya, nanti tugas teman-teman boleh coba kalau masih penasaran, mau coba X-nya 2, X-nya 3, seperti itu ya. Terus kemudian sampel selanjutnya lagi kakak coba kalau misalkan X-nya lebih dari 10. Misalkan mau berapa? X-nya 15 kak, boleh. Nah jadi ketika aku substitusi X-nya 15, ternyata nilai biayanya, ya kakak ganti nih X-nya dengan 15 kakak substitusi. Ketemunya 17,22, lebih besar dong dari 15. Apalagi kalau kakak coba 20, 25, justru makin besar. Berarti terbukti nih bahwa nilai minimumnya adalah 15. Nah, jadi ini teman-teman harus memperhatikan juga nih, ini penerapannya ini dalam perhitungan keuangan, dalam perhitungan ekonomi. Masih banyak sih tipe-tipe soal-soal lain ya yang berkaitan dengan pelajaran turunan seperti menghitung keuntungan maksimum. Kalau teman-teman nanti berdagang, misalkan ingin memproduksi suatu barang, kalian pasti harus menghitung nih, saya harus memproduksi berapa barang supaya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini kan penerapannya dalam ilmu ekonomi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oke, kurang lebih itu penjelasan dari Kakak. Dan jangan lupa untuk di notes beberapa konsep-konsep penting yang harus diingat. Ya, kayak seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan kembali atau ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Tapi kalau kurang sudah tidak ada, saya akhiri penjelasan dari saya, Kak Joses. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat siang teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.